Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, sebelum kita mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Semoga dengan membaca basmalah apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mari kita mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini. Nah, tema kali ini yaitu kugapai rezekimu dengan ikhtiarku. Mengenai rezeki, apa sih itu rezeki? Nah, ada dua pendapat. Yang pertama, rezeki adalah sesuatu yang bermanfaat bagi makhluk serta dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber kehidupan. Yang kedua, rezeki adalah segala sesuatu yang dapat menunjang kelangsungan hidup manusia dan mengantarkannya pada kehidupan yang lebih baik. Mengenai rezeki Allah itu sangat luas. Rezeki tidak hanya berbentuk harta benda, tapi juga bisa berbentuk kesehatan dan kecerdasan otak. Contohnya seperti udara yang kita hirup juga merupakan suatu rezeki. Selain itu, tubuh yang sehat untuk melakukan aktivitas secara normal adalah bentuk suatu rezeki dari Allah. Nah, selanjutnya yaitu spirit Al-Quran dalam mencari rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan rezeki pada setiap makhluknya. Akan tetapi, kita sebagai makhluknya tidak boleh berdiam diri begitu saja untuk mendapatkan suatu rezeki. Melainkan kita harus berusaha dengan cara yang baik, dengan akal sehat, kecerdasan, dan juga tujuannya harus benar. Maka rezeki yang kita peroleh bisa menjadi rezeki yang halal dan berkah, sekaligus menjadi ladang ibadah. Meskipun kita mencari rezeki tapi dengan tujuan yang salah, maka apa yang kita peroleh atau rezeki yang kita peroleh itu bukan rezeki yang berkah, bukan rezeki yang halal, bukan menjadi ladang ibadah bagi kita. Nah, dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Dalam tafsir Ar-Razi dijelaskan bahwa makna maka bertebaranlah kamu di muka bumi itu mengacu pada dua hal. Yang pertama adalah perintah untuk menyelesaikan tugas-tugas hidup setelah sholat Jumat. Yang kedua, larangan untuk duduk-duduk yang tidak bermanfaat dan tidur di dalam masjid seusai sholat Jumat. Dengan firman Allah Quran surah Al-Jumu'ah tersebut memantik inspirasi bahwa kita harus senantiasa produktif, energik, dan efisien dalam menggunakan waktu, sekaligus larangan untuk bermalas-malasan. Nah, untuk mencapai rezeki itu kita tidak boleh hanya berpasrah mengharap kepada Allah saja, tapi kita harus juga berusaha untuk mendapatkan rezeki tersebut. Nah, usaha-usaha itu pun harus dengan usaha-usaha yang benar, usaha-usaha yang jelas, usaha-usaha yang memang dianjurkan atau sesuai dengan syariat Islam. Mengenai rezeki yang halal dan berkah, menurut Al-Quran, hidup layak merupakan hak sekaligus kewajiban yang mendasar dan utama dalam Islam. Sehingga ajaran Al-Quran dan hadis mendorong manusia untuk mencari rezeki yang halal dan baik agar kebutuhan hidup mereka terpenuhi. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai manusia, bertakwalah engkau kepada Allah, pakailah cara baik dalam mencari
rezeki. Dan Rasulullah SAW mengingatkan untuk berhati-hati dalam mencari harta dan menganjurkan mereka untuk selektif untuk memperolehnya, sehingga harta yang menjadi hak miliknya itu benar-benar halal. Ini sudah jelas ya, Rasulullah itu mengingatkan kepada kita dalam mencari harta, kita harus selektif, kita harus berhati-hati untuk memperolehnya, supaya apa yang kita peroleh itu merupakan harta yang memang benar-benar halal dan baik. Nah, mengenai rizki, ada 2 surah yang akan kita pelajari isi kandungannya. Yang pertama yaitu Quran surah Al-Quraisy yang terdiri dari 4 ayat dan termasuk surah Makkiyah. Yang kedua, Quran surah Al-Insyirah yang terdiri dari 8 ayat dan termasuk ke dalam surah Makkiyah. Nah, yang pertama, Quran surat Quraisy itu ayat 1-4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Yang artinya, karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Rabb pemilik rumah ini yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Kandungan dari Quran surah Quraisy pada ayat pertama menjelaskan tentang nama Quraisy yang diambil dari kata Quraisyin yang berarti suku Quraisy. Suku ini mendapat kehormatan untuk memelihara dan menjaga Ka'bah. Nah, pokok kandungan Quran surah Quraisy tersebut adalah ayat pertama menjelaskan kebiasaan suku Quraisy yang mempunyai mata pencaharian pokok berdagang. Ayat kedua menceritakan tentang perjalanan dagang suku Quraisy pada musim dingin ke Yaman dan pada musim panas ke Syam dalam setiap tahunnya. Sedangkan keuntungannya digunakan untuk keperluan hidup dan berkhidmat kepada Baitullah yang menjadi kebanggaan mereka. Ayat ketiga, Allah mengingatkan suku Quraisy khususnya dan umat Islam pada umumnya agar senantiasa bersyukur atas rezeki yang diberikan Allah sekaligus memanfaatkannya sesuai perintahnya. Dalam hal ini mereka diperintahkan untuk beribadah kepada Tuhan, yaitu Sang Pemilik Ka'bah. Ayat yang terakhir, ayat keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kenikmatan yang telah diberikan kepada mereka berupa makanan dan rasa aman. Tuhan Pemilik Ka'bah itu telah memberi makanan untuk menghilangkan rasa lapar. Maka dari itu, selayaknya mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beribadah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dan tidak menyembah selain Allah. Nah, pada surah kedua yaitu Quran surah Al-Insyirah, yaitu berjumlah 8 ayat yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta
fansab wa ila rabbika farghab. Yang artinya, bukankah kami telah melapangkan dadamu dan kami telah menghilangkan darimu bebanmu yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggikan bagimu sebutan atau namamu. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Kandungan Quran surah Al-Insyirah tersebut adalah diturunkan sebagai pelipur lara bagi Rasulullah SAW ketika menghadapi ujian-ujian dalam berdakwah. Adapun pokok kandungannya, ayat yang pertama adalah Allah menyatakan kepada Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya kami telah melapangkan dadamu dan kami memberikan cahaya hingga dadamu menjadi lapang dan luas. Ayat kedua sampai 3, Allah mengabarkan tentang kemudahan yang akan diperoleh Nabi Muhammad SAW sekaligus menanggalkan beban yang selama ini dipikunya dan begitu memberatkannya. Ayat keempat, Allah memberikan penghargaan kepada Nabi Muhammad SAW, yakni meninggikan sebutan untuk Nabi. Hal ini terbukti dengan ditetapkannya Nabi Muhammad yang selalu bersanding dengan nama Allah dalam konteks pengakuan keesaannya. Misalnya dalam 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, serta azan dan iqamah. Ayat 5-6, Allah menyatakan setelah kesulitan akan datang kemudahan. Allah menyampaikan hal tersebut untuk memotivasi Nabi dan umatnya bahwa tidak ada kesulitan yang tidak teratasi selama manusia memiliki semangat untuk keluar dari kesulitan tersebut dan selalu bertawakal kepada Allah. Ayat yang ketujuh, Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya agar tidak cepat puas dengan hasil usahanya. Juga mengingatkan jika telah menyelesaikan suatu urusan, maka bergegaslah menyelesaikan urusan yang lain. Ayat yang terakhir, ayat yang 8, Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya agar senantiasa bersandar dan memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inti pokok dari Quran surah Quraisy yaitu peringatan Allah kepada masyarakat Quraisy tentang nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan kepada mereka, karena mereka diperintahkan untuk menyembah Allah SWT dan tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Jadi surat ini tidak hanya untuk masyarakat Quraisy, tapi kita juga untuk selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat rezeki, dan nikmat apa yang telah kita dapatkan dari Allah. Nah, inti pokok Quran surah Al-Insyirah ada 4. Yang pertama, tidak ada kesulitan selagi memiliki semangat untuk keluar dari kesulitan tersebut. Nah, setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan selagi kita memiliki semangat atau kita memiliki usaha untuk keluar dari kesulitan tersebut. Yang kedua, tidak cepat puas atas hasil usaha. Yang ketiga, segera mengerjakan tugas lain setelah suatu tugas terselesaikan. Jika satu tugas sudah selesai, maka kita harus mengerjakan tugas yang lain. Yang keempat, perintah untuk selalu bertawakal dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita harus selalu menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Allah yang dapat membantu kita pada kesulitan-kesulitan yang kita alami. Nah,
Untuk mencapai rezeki, kita harus berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan kita. Setelah kita berusaha sesuai dengan kemampuan kita, maka kita harus bertawakal pada Allah. Kita harus menyandarkan diri kepada Allah. Selagi kita sudah berusaha, maka Allah akan memberikan jalan yang terbaik bagi kita. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi adik-adik kelas 8. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.